Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 28 Mei 2024, saya Pendeta Wismanduru mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali bersyukur di pagi hari ini, sebab penyertaan-Mu ajaib kami alami. Kami mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang kami dengar. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup dan kepala gereja yang kami layani, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bacaan firman Tuhan hari ini yaitu Kristus menebus kita dari hukum Taurat. Pertanyaan berikut akan membantu kita merenungkan firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan Allah untuk menebus kita dari hukum Taurat? Ayat yang keempat, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang kedua, bagaimana cara Allah menebus kita dari kekuasaan hukum Taurat? Di ayatnya yang kelima yaitu Kristus diutus untuk menebus kita dan menerima kita sebagai anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Rasul Paulus menggambarkan Taurat di dalam pengertian yang indah. Seperti ini, mengapa Taurat diberikan? Mengapa engkau tidak boleh ini dan itu? Apakah supaya untuk selamat? Tidak, tetapi supaya ada umat yang terjaga hidupnya sampai nanti janji itu digenapi, yaitu pada waktu kegenapan Tuhan. Maka sang anak Allah menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang anak darah. Ini yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang keempat. Paulus memakai kata perempuan muda untuk bahasa Yunani perempuan, tetapi kata perempuan muda ini juga diasumsikan sebagai perawan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, tanpa Kristus pun sudah ada peraturan-peraturan, prinsip-prinsip dunia yang kepadanya engkau tunduk. Tetapi herannya Paulus mengatakan prinsip yang paling baik sekalipun tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Karena apa yang diberikan ini hanya untuk membuat hidupmu baik, supaya bisa menunggu kedatangan Kristus. Jadi jangan salah dalam mengerti doktrin keselamatan Kristen. Saudaraku, kalau melihat tetangga saudara begitu baik, begitu saleh hidupnya, begitu cinta orang, tapi tidak percaya Yesus, jangan tanya lagi dia akan kemana. Sehingga ketika perbuatan moral kita tidak dibuat untuk menantikan Kristus, itu semua menjadi omong kosong. Tuhan tidak menghargai siapapun yang tidak menghargai anaknya. Karena Alkitab menyatakan, Bapa meninggikan anak lebih dari siapapun, dan kalau anak tidak ditinggikan, Bapa tidak mungkin berkenan kepada orang itu. Bapa memberikan anaknya supaya kematian Kristus di kayu salib justru bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini semua rencana Tuhan yang agung, luar biasa. Sehingga kita makin mendalami, kita semakin kagum kepada Tuhan. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita, yaitu lebih lagi sungguh-sungguh percaya kepada karya penebusan Kristus yang sudah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan biarlah iman yang sungguh-sungguh ini membawa kita pada ketaatan yang lebih lagi kepada Kristus.
Bagikanlah kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, dan setiap orang yang kita kenal bahwa Kristus menebus kita dari hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kebenaran-Mu telah kami terima dan kami renungkan ya Allah. Hamba-Mu berdoa kiranya semua yang mendengar renungan ini dan kami semua dimampukan untuk melakukan serta membagikan firman-Mu menjadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena Kristus menebus setiap kami yang percaya dari kuasa hukum Taurat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas hari ini dan salam sehat selalu dari kami GKU Jemaat Kasih Karunia Denpasar Bali. Tuhan Yesus memberkati.